Mungkin kalau bisa di-lock tidak dicoret-coret sama yang lainnya. Oke, selanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, maka tugas kita adalah apa? Naik kelas, jangan panik. Di tengah pandemi ini masih banyak opportunity. Di tengah pandemi ini masih banyak peluang, ya. Masih banyak orang punya uang. Setiap hari saya masih ngelihat ada perputaran uang di mana-mana. Maka teman-teman nggak boleh pesimis ya. Kita masih punya Allah yang maha kaya, kita masih punya Allah yang maha segala-galanya. Ya, oke. Nah, itu yang pertama. Jadi prinsipnya apa? Jurusnya apa? Prinsip bangkit. Kita harus bisa bangkit dengan 3 hal tadi. 3 prinsip yang harus kita pegang. Pertama, jangan panik. Ya. Yang kedua, setelah kita nggak panik, kita nggak boleh gundah gulana, galau dan seterusnya. Nah, maka prinsip yang kedua adalah bagaimana kita untuk melihat ini sebagai ujian, ya, kenaikan kelas. Dan yang ketiga, dewasa untuk bertanggung jawab. Nah, itu prinsipnya. Ya. Dengan begitu kita akan bangkit. Tapi selama kita masih kayak anak-anak, nyalahkan orang lain, nyalahkan lingkungan, susah, kita nggak akan bangkit. Blame, excuse, justify, kita nggak akan bangkit. Ya. Nah, kalau kita masih menganggap ini adalah satu hal yang negatif, bukan ujian untuk kenaikan kelas, tapi ini kayak kita ngerasa adalah satu hal yang negatif, maka kita nggak akan bergerak juga. Maka ayo kita rubah mindset itu. Nah, sekarang yang kedua apa? Perhatikan roadmap krisis. Jadi P yang pertama adalah prinsip, P yang kedua adalah perhatikan roadmap krisisnya dan miliki strategi. Nah, inilah yang kalau kita sudah tenang, kita sudah ngerasa, oh ya, ini semua datang dari Allah, gitu. Maka baru kan bisa bahas yang kedua, baru bisa bahas tentang strategi. Tapi mau belajar strategi sehebat apapun, Anda mau baca buku sebanyak apapun, tapi kalau hati Anda masih cupet, hati Anda itu masih galau, hati Anda masih gelisah, susah, ilmunya nggak akan masuk, hidayahnya nggak akan masuk. Ya. Maka apa? Yang pertama dulu stepnya yaitu pahami prinsip bangkit. Semua datang dari Allah, ya, jangan panik. Ini adalah ujian kenaikan kelas. Dan juga yang ketiga adalah ayo dewasa. Nah, kalau Anda sudah paham dan mengambil sikap responsibility, baru belajar yang kedua, strategi. Tapi kalau Anda belum paham yang pertama, maka apa yang dilakukan? Selesaikan dulu yang pertama. Selesaikan apa? Selesaikan masalah dengan diri kita sendiri dulu. Maksudnya selesaikan masalah dengan diri kita sendiri apa? Ketika kita masih belum yakin, ketika belum pede, ketika kita masih belum ngerasa masih belum optimal, maka optimalkan. Nah, saya mau berbagi sedikit tips. Apa tipsnya? Sahabatku sekalian, tipsnya adalah yakin ada yang namanya hukum kekekalan rizki. Nah, jadi saya ulang ya, hukum kekekalan rizki. Dulu kalau kita belajar, waktu zamannya kita SMA, ada namanya hukum kekekalan energi. Nah, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya berubah bentuk. Itu energi, Allah yang ciptakan. Rizki pun sama. Rizki itu tidak dapat diciptakan kecuali Allah yang menciptakan, tidak dapat dimusnahkan kecuali Allah yang memusnahkan, ya. Dan rizki itu hanya berubah bentuk. Jadi kalau kita usaha jualan yang dicari hanya uang aja, pasti gampang stres. Ya. Pasti gampang stres. Tapi ketika kita usaha yang dicari adalah rizki, rizki itu banyak bentuknya. Rizki bisa berbentuk uang, rizki bisa berbentuk waktu, rizki bisa berbentuk ilmu, rizki bisa bentuk keluarga, ya, yang harmonis, rizki berbentuk teman, banyak sekali bentuknya rizki. Dan setiap ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah itu adalah ikhtiar untuk menjemput rizki kita. Maka jangan pusing, jangan panik. Ya, insya Allah rizki itu banyak bentuknya. Nah, mungkin kemarin-kemarin kita dikasih rizkinya dalam bentuk omset, uang. Ada PPKM, ada pandemi, agak turun sedikit. Tapi coba, Allah akan berikan rizki itu tetap. Jadi hanya berubah bentuk, bukan hilang. Nggak ada yang hilang. Jadi rezeki nggak akan hilang, tapi dia hanya berubah bentuk. Yang tadinya dikasihnya adalah omset, sekarang dikasihnya sehat. Tuh. Bersyukur banget nggak kita dikasih sehat? Ya. Hari ini kita dengar begitu banyak orang-orang yang diberi sakit, begitu banyak tangga kita yang mendahului kita. Gitu. Nah, ketika kita masih dikasih sehat, pertanyaannya, apakah kita bisa bersyukur seperti kita bersyukurnya ketika sama Allah dikasih rezeki dalam bentuk uang yang banyak? Kemarin ketika dapat omset, uang banyak, alhamdulillah, senangnya luar biasa. Sekarang dikasih sehat, dikasih waktu, bisa kumpul dengan keluarga, dikasih waktu untuk bisa belajar ilmu yang manfaat, punya teman-teman yang baik. Kira-kira kita bisa bersyukur enggak? Jangan-jangan kita kurang syukurnya.
Karena kurang syukurnya, maka dicabut nikmatnya. Nah, maka teman-teman, ya, waktu itu juga rezeki. Kan kita sering bilang tuh, time is money, time is money. Waktu adalah uang. Sama Allah di switch, yang tadinya dapatnya uang, sekarang dikasihnya waktu. Nah, kira-kira gimana tuh? Ketika kita bilang time is money, sekarang dikasih waktu sama Allah. Bisa nggak kita bersyukur? Kalau kita nggak bisa mensyukurinya, ya Allah cabut nikmatnya. Ya. Nah, maka yang pertama, pahami dulu prinsipnya. Nah, kalau prinsipnya sudah yakin bahwa rezeki nggak ada yang hilang, rezeki nggak ada yang berkurang, hanya berubah bentuk saja, dan kita terus bersyukur, nikmat sehat, bangun pagi, alhamdulillah masih hidup, punya nyawa. Lihat lagi anak istri, alhamdulillah keluarga masih lengkap, gitu ya. Ini lagi, alhamdulillah masih bisa makan, menghirup udara. Wah, itu kalau kita bersyukur, masya Allah. Maka kita akan bisa mulai untuk berikhtiar dengan jauh lebih baik lagi. Nah, maka yang kedua, perhatikan roadmap krisis. Nah, ini strateginya. Ya. Nah, dalam roadmap krisis ini apa? Saya membuat slide yang ini, gelombang susulan ini saya buat April 2020, berarti sudah setahun lebih. Waktu itu saya menyampaikan materi, saya menyampaikan gini, ini COVID ini, grafiknya kira-kira menurut saya seperti ini, dia akan naik, suatu saat akan turun. Nah, saya prediksikan waktu itu adalah Desember 2020 itu kemungkinan sudah akan mulai turun, mulai masuk fase new normal. Nah, itu prediksi saya waktu itu. Ya. Tapi saya meyakini waktu itu ketika ini akan turun, tapi harus hati-hati. Kenapa? Harus hati-hati, bisa jadi akan ada gelombang kedua. Nah, yaitu grafik krisis dan resesi lagi. Ya. Ada gelombang keduanya, saya bilang. Ini COVID gelombang kedua, diikuti dengan krisis dan resesi. Dan nanti akan ada lagi, bisa jadi yang ketiga, gitu ya. COVID gelombang ketiga, diikuti dengan krisis sosial. Gitu ya. Jadi ada COVID, diikuti dengan resesi dan krisis. Ini waktu itu saya nulisnya ini tahun 2020, ya, April. Nah, sekarang mungkin kita dulu pada saat grafik yang pertama, kita lewat, berhasil nih. Alhamdulillah, waktu itu Mas Baim sempat telepon saya, bilang, Coach, apakah kita lanjut atau kita istirahat dulu ya? Saya bilang, lanjut! Jangan di shutdown usaha kita, saya bilang gitu. Terus gimana ini, Coach? Produksi apa segala macam, jangan terus, saya bilang. Kita harus bantu banyak orang. Insya Allah, Allah Maha Kaya. Nah, Alhamdulillah waktu itu saya dengar ceritanya, bahagia. Kenapa? Karena bisa melewati fase krisis yang pertama. Nah, sekarang kita ada di yang kedua nih. Jangan terlena. Berhasil yang pertama, belum tentu berhasil yang kedua. Nah, maka untuk itu jangan terlena. Ya. Anggap hidup ini penuh, terus akan kayak gitu. Dan kita akan semakin naik kelas. Ketika berhasil, kita naik di sini, naik terus, dan seterusnya. Ya. Nah, maka jadilah peselancar yang hebat, ya, saat ombak menerjang, kapanpun. Terus berhati-hati, terus berjaga-jaga, ya. Karena apa? Karena setiap saat kita bisa bertemu dengan ombak itu. Teman-teman, harus optimis, yakin sama Allah, karena semuanya datangnya dari Allah. Ya, tugas kita itu harus memiliki keyakinan yang positif. Nah, saya menggambarkan gini. Roadmap-nya krisis itu ada ketika COVID-nya naik, biar teman-teman paham, ketika COVID-nya naik, kemungkinan ekonomi itu kayak gini, kebalik. Jadi ini hukum keseimbangan. Jadi ketika COVID naik, ekonomi turun biasanya, ekonomi turun. Nah, tapi di sini usaha itu ada yang mengikutin gini. Ekonomi turun, ada usaha yang turun. Saya menyebutnya BC1, ya. Nah, ketika COVID naik, ekonomi turun, ternyata ada BC2 nih. BC2 ini business condition yang kedua, yang dia naik ya nggak terlalu signifikan, turun nggak terlalu signifikan. Tapi ada yang ketiga. Pada saat COVID naik dan ekonomi turun, justru usahanya justru malah naik. Jadi nggak semuanya sama. Tergantung apa? Yang pertama juga tergantung mentalitas, dan yang kedua tergantung lokasi, tergantung dengan kondisi, macam-macam faktornya. Nah, tapi saya mau menyampaikan bahwa tidak semua usaha itu drop. Masih banyak fashion busana muslim, apalagi anak-anak, yang masih bertumbuh. Masih banyak. Saya yakin banget masih banyak, ya. Tinggal teman-teman yakin saya apa enggak, kira-kira gitu, ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan kalau kita dalam kondisi BC1? Nah, Anda harus tahu teman-teman siapa ya, daerah mana ya yang dia masih bertumbuh, apa yang mereka lakukan, seperti apa yang mereka lakukan gitu. Nah, ini kita bisa sharing juga gitu ya, di daerah lain gitu ya, di tempat lain atau usaha yang lain gitu, orang lain, kenapa mereka masih bisa bertumbuh. Ini yang harus kita pelajari ya. Nah, salah satu cara untuk bisa menumbuhkannya, nah saya membuat ini jurus namanya 7 jurus banjir order. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu 7 jurus banjir order, strateginya. Setelah paham roadmap-nya, kita ada di mana, maka kita akan mulai nyusun strateginya. Nah, kita apa strateginya?
7 jurus banjir order. Nah, ini prinsipnya. Teman-teman harus paham bahwa order itu datang dari 2 kanal, dari 2 sumber. Yang pertama ada new customer, yang kedua ada existing customer. New customer dan existing customer. New customer itu apa? Konsumen baru, ya. Existing customer, konsumen lama. Nah, inilah sumbernya. Ada 2 kanal sumber yang namanya order. Nah, jadi omset itu bisa dihasilkan dari 2, dari konsumen lama dan konsumen baru. Pertanyaannya, teman-teman, membuat nggak database konsumennya? Sudah punya database konsumen belum? Ayo, siapa yang sudah punya database konsumen? Siapa yang pernah beli, dicatat, ada yang angkat tangan. Good, keren ya. Nah, jadi dicatat, rapi, oh ini si A. Kalau perlu ditanya, anaknya ada berapa. Jadi di buku itu kalau bisa itu, ini beliin untuk anak yang keberapa. Jadi kita mempelajari juga database itu kita olah. Ya, jadi setiap ada yang beli, kita punya buku aja, buku database konsumen. Ini siapa yang beli gitu ya. Kita catat kalau perlu tanya anaknya ada berapa. Setelah tahu anaknya ada berapa, kalau perlu nanti dibuat ini membelikan untuk anak yang keberapa. Jadi dari sana kita tahu, oh saya punya konsumen gitu ya. Ini sudah apa namanya anaknya ada 3. Kemarin biasanya beliin kok untuk anak yang kedua gitu ya. Karena apa yang kakaknya mungkin enggak yang adanya. Dari sini kita punya datanya. Berarti kita nanti suatu saat bisa untuk apa namanya mereferensikan untuk adiknya atau menawarkan untuk kakaknya dan seterusnya. Jadi poin yang pertama adalah pahami omset datang dari 2 kanal, konsumen lama dan konsumen baru. Nah, ini saya lihat. Alhamdulillah ada yang sudah dicatat, belum. Nah, ternyata masih banyak yang belum juga kan. Padahal penting banget. Kalau online, apalagi yang online, kan pasti kalau orang online kan dia pasti akan WA, maksudnya dikirimnya kemana. Pasti kecatat datanya sampai ke alamat rumahnya. Ya, jadi jangan sampai hilang. Nah, ketika yang offline, yang orang datang ke toko kita, kalau bisa buat kartu member, buat kartu apa, yang sehingga kita bisa dapat database-nya dia. Itu penting banget. Apa aja database minimal yang harus dimiliki? 1, pasti nama. Tapi yang paling penting adalah nomor handphone atau nomor WA. Ini penting banget nih. Ya, jadi nama, nomor handphone atau nomor WA. 3, kalau bisa apa yang bisa kita lihat profesi. Untuk tahu customer kita itu ciri-cirinya profesinya apa. Jadi kita bisa memprofile. Nah, yang ketiga, kita kalau bisa dapat itu saya nama, nomor telepon, WA, apa namanya profesi, email juga penting. Kalau bisa dapat emailnya, alhamdulillah, gitu ya. Nah, email, alamat, gitu ya. Nah, itu kalau bisa dapat masuk tuh. Alamatnya dia di mana, gitu. Dari sana kita bisa ngolah tuh, bisa ngolah. Jadi nanti kita akan tahu tipikal-tipikal seperti apa orang yang beli ke tempat kita. Nah, terus apa namanya dia kira-kira kalau yang profesinya ini belinya yang harga berapa, profesinya kayak gini belinya harga berapa. Nah, itu Anda olah semuanya. Nah, kalau itu diolah, itu aset luar biasa, ya. Itu aset yang sangat berharga, teman-teman. Jadi yang pertama, miliki dulu database. Baik konsumen yang tadi yang sudah beli itu namanya adalah existing customer. Nah, dari konsumen baru juga kita bisa. Nah, jadi contoh nih, kita pelajari. Omset itu nggak ujuk-ujuk itu apa ya? Tiba-tiba datang, tapi ada prosesnya. Ada omset kalau ada orang beli. Nah, ini prinsipnya banjir order. Ada omset kalau ada yang beli. Betul kan? Ada yang beli kalau ada yang datang atau kita datangi. Ada yang beli kalau ada yang datang atau kita datangi. Ada yang datang atau bisa kita datangi kalau ada yang tahu atau kita beritahu. Kira-kira gitu. Dan ada yang tahu atau kita beritahu ini dengan catatan kita punya channel distribusi, tempat distribusi, toko lah kira-kira gitu, baik offline maupun online. Nah, sehingga contohnya kira-kira begini, ini contoh. Misalnya kita punya satu toko, baik offline maupun online. Yang seliweran lewat beranda kita atau beranda itu beranda di depan toko maupun beranda di online, itu ternyata ada 10.000 orang dalam 1 bulan, misalnya gitu. Kalau online pasti lebih banyak, ya. Nah, ternyata yang datang mampir itu cuma 20%. Ada 2.000 orang yang kira-kira ternyata datang. Dan dari yang datang tadi, ternyata yang beli cuma 30%. Ini contoh saja ya. Hanya 30%. 30% itu kurang lebih ada 600 orang dalam 1 bulan yang ternyata beli. Dan transaksinya, rata-rata pembeliannya itu 100.000. Ya, beli 100.000. Maka bulan itu ada omset 60 juta. Ini contoh. Maka 60 juta itu yang harus dipahami ada proses perjalanannya, ya. 60 juta itu ada proses perjalanannya. Jadi dari punya toko, titik distribusi tadi offline maupun online,
akhirnya ada yang tahu, ada